Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran untuk siswa SD kelas 5 berdasarkan model pengembangan kurikulum Rob Taylor. Model Taylor berfokus pada 4 langkah utama, yaitu menetapkan tujuan pendidikan, memilih pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman belajar, dan melakukan evaluasi. Tema pembelajaran yang kita gunakan adalah pelestarian lingkungan sekitar sekolah. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan. Tujuan umum pembelajaran ini adalah agar siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan dan mampu melakukan tindakan sederhana untuk melestarikannya. Sedangkan tujuan khususnya, siswa diharapkan dapat, yang pertama, menyebutkan 3 masalah lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, menjelaskan cara mengatasi masalah di lingkungan tersebut. Yang ketiga, membuat proyek sederhana untuk menjaga lingkungan. Langkah kedua adalah memilih pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang dirancang meliputi 1. Observasi lingkungan sekitar sekolah. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mengamati kebersihan dan sampah yang ada di sekolah. Hasil pengamatan dicatat di dalam buku kerja. Yang kedua, diskusi kelompok. Setiap kelompok membahas temuan mereka dan mencari solusi sederhana untuk masalah yang ditemukan. Guru membimbing diskusi agar siswa belajar berpikir kritis. Yang ketiga adalah mengorganisasi pengalaman belajar. Kegiatan disusun dari yang sederhana hingga kompleks. Pertama, siswa melakukan pengamatan dan pencatatan masalah. Kemudian berdiskusi dan merancang solusi. Lalu memperhatikan proyek kreatif. Dan yang terakhir mempresentasikan hasilnya serta melakukan refleksi. Langkah keempat adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara mengamati keterlibatan dan sikap siswa selama kegiatan, menilai hasil proyek dan poster berdasarkan kreativitas dan pesan yang disampaikan, melakukan tanya jawab singkat untuk memastikan siswa memahami materi. Siswa menulis refleksi tentang satu tindakan nyata yang akan mereka lakukan setiap hari untuk menjaga lingkungan. Teman-teman, demikian kegiatan pembelajaran untuk SD kelas 5 berdasarkan model Rob Taylor. Dengan kegiatan ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arifah dari NIM 2024-26052 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan dan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model EDI Escher. Nah, jadi kepanjangan dari model EDI itu ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Temanya itu pelestarian lingkungan sekitar sekolah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang analisis. Tujuannya itu mengetahui kemampuan awal siswa dan kebutuhan belajar siswa. Kegiatannya itu seperti guru menanyakan apa yang kalian ketahui tentang menjaga lingkungan. Nah, yang kedua itu observasi kebiasaan siswa di sekolah terkait kebersihan dan tanaman. Nah, yang kedua ini kita akan bahas tentang desain atau perancangan. Tujuannya itu menyusun rencana kegiatan belajar. Kegiatannya itu seperti yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, memahami masalah lingkungan dan mampu melakukan tindakan sederhana. Yang kedua, merancang pengalaman belajar seperti observasi, diskusi kelompok, proyek kreatif. Nah, yang ketiga ini ada menentukan media dan sumber belajar seperti buku, poster, bahan bekas, papan tulis, dan video singkat. Nah, yang ketiga ini ada development atau pengembangan. Kegiatannya itu seperti membuat media pembelajaran, contohnya itu kayak contoh poster lingkungan, bahan praktik, dan membuat taman mini. Nah, yang kedua itu ada menyusun lembar kerja siswa atau bisa juga disebut dengan LKS supaya untuk mencatat hasil observasi mereka. Nah, yang keempat ini ada implementation atau pelaksanaan. Kegiatannya itu seperti yang pertama observasi lingkungan sekolah, siswa mencatat masalah yang ditemukan. Nah, yang kedua itu ada diskusi kelompok. Mereka membahas hasil observasi dan mencari solusi. Yang ketiga, proyek kreatif, membuat poster atau taman mini dari bahan-bahan bekas. Yang keempat, ada presentasi. Mereka mempresentasikan hasil proyek mereka.
Nah, yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Kegiatannya itu seperti penilaian hasil proyek dan poster atau kreativitas pesan jelas. Yang kedua, tanya jawab singkat tentang materi. Nah, yang ketiga, refleksi tertulis, satu tindakan nyata yang akan dilakukan siswa untuk lingkungan. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu model Escher. Model Escher itu ada analyze learners, state objective, select methods, dan media. Utilize media, require learner participation, evaluate, dan revise. Nah, jadi yang pertama itu ada analysis learners atau bisa juga disebut dengan analisis peserta didik. Kegiatannya itu seperti mengetahui pengetahuan awal siswa tentang lingkungan. Yang kedua itu mengetahui minat siswa melalui diskusi ringan atau survei singkat. Nah, yang kedua ini ada state objective atau menentukan tujuan pembelajaran. Kegiatannya itu seperti siswa mampu menyebutkan masalah lingkungan sekitar sekolah. Nah, yang kedua, siswa mampu membuat solusi kreatif melalui poster atau proyek kecil. Yang ketiga itu ada siswa mampu mempraktekkan tindakan menjaga kebersihan. Nah, yang ketiga, select method, media dan material atau bisa juga disebut dengan memilih metode, media, dan bahan. Kegiatannya itu seperti yang pertama metode, diskusi kelompok, proyek, observasi, dan demonstrasi. Yang kedua media, seperti papan tulis, poster, video pendek, dan bahan bekas. Yang keempat itu ada bahan seperti kertas, spidol, tanaman kecil, kotak bekas. Nah, yang keempat itu ada utilize media and materials atau bisa juga disebut dengan menggunakan media dan bahan. Kegiatannya itu seperti guru menjelaskan materi dengan video singkat atau gambar poster. Nah, yang kedua, guru membimbing siswa saat praktek membuat proyek kreatif. Nah, terus itu kita masuk ke yang kelima, require learner participation atau bisa juga disebut dengan keterlibatan siswa. Kegiatannya itu seperti observasi kelompok, yang kedua diskusi dan mencari solusi. Yang ketiga membuat poster atau taman mini. Yang keempat presentasi hasil proyek. Nah, selanjutnya itu ada evaluate dan revise atau juga bisa disebut dengan evaluasi dan revisi. Kegiatannya itu seperti penilaian poster dan proyek atau di kreativitas dan pesan lingkungan. Yang kedua tanya jawab dan kuis ringan. Yang ketiga refleksi siswa, menulis satu tindakan nyata untuk lingkungan. Nah, yang keempat guru merevisi metode atau media jika ada yang kurang efektif. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang model Eddy dan Escher. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.